Banyak yang nanya, apakah kasus ini bisa jadi kasus Sambo Jilid 2? Kasus ini kadung menyedot perhatian publik dari sisi yang negatif. Bagaimana mungkin dalam waktu kurang dari 24 jam justru sudah keluar pernyataan betapapun sifatnya spekulatif. Itu ya tadi cuplikan wawancara aku dengan psikolog forensik Reza Indragiri soal kasus kematian Brigadir Setio Herlambang. Buat kalian yang belum tahu siapa sih Brigadir Setio, jadi guys, Brigadir Setio Herlambang ini adalah pengawal pribadi dari Kapolda Kalimantan Utara. Ia tewas di rumah dinas Kapolda. Does it ring a bell? Di rumah dinas seorang polisi berpangkat Irjen alias Bintang 2. Jadi banyak banget yang mengaitkan kasus ini dengan kasus kematian Brigadir Yosua. Yuk kita bahas kasusnya. Waktu itu pukul 10.44 WhatsApp sama adik saya itu tanggal baik untuk operasi sesar nanti. Setelah itu lost contact. Nah, mirisnya nih guys, saat ini tuh istri dari Brigadir Setio Herlambang itu tengah hamil dan rencananya akan melahirkan di bulan depan. Jadi memang sebelum kematian dari almarhum Brigadir Setio Herlambang ini, mereka tuh sempat ngobrol gitu sama sang istri, ngobrolin tentang rencana persalinan. Tapi sayangnya almarhum berpulang dan tidak bisa menyaksikan kelahiran dari anak keduanya. Kita memang harus menunggu penyelidikan dari polisi ya, tapi kalau berdasarkan informasi yang beredar, kronologinya itu kayak gini guys. Hari Jumat tanggal 22 September 2023, sekitar jam 1 siang, Brigadir Setio Herlambang ini ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamarnya yang ada di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Nah, tim Inavis bilang udah melakukan olah TKP dan udah juga ada hasil autopsi yang kemudian membuat polisi menduga kuat bahwa Brigadir Setio Herlambang ini meninggal karena tertembak saat membersihkan senjata api yang terregistrasi atas nama dirinya sendiri, yaitu atas nama Brigadir Setio Herlambang. Nah, posisi pistolnya itu juga ada tepat di samping tubuh korban. Jadi berdasarkan olah TKP dan juga bukti senjata api yang ditemukan itu diduga kuatlah bahwa ini bukan bunuh diri, bukan pembunuhan, tetapi kelalaian saat membersihkan senjata api. Nah kejadiannya kan di tanggal 22 September. Nah besoknya di tanggal 23 September polisi udah mengumumkan hasil autopsinya yang menunjukkan bahwa kematian Brigadir Setio Herlambang ini akibat luka tembak di bagian dada sisi kiri dan juga menembus ke jantung dan paru-paru. Jadi kena organ vital semua guys, makanya terjadilah pendarahan hebat yang menyebabkan Brigadir Setio Herlambang tewas. Nah ketika ditanya apakah ada luka lain selain luka tembak, menurut hasil autopsi nggak ada. Nggak ada luka lebam ataupun luka akibat penganiayaan. Nah kalau kita bandingkan dengan kasus kematian Brigadir Yosua, ada tembak-menembak antara Brigadir Yosua dengan Baradae. Saat itu dugaannya. Nah, keluarga curiga karena katanya selain luka tembak ada juga luka lebam dan juga luka akibat benda tumpul. Nah, makanya keluarga minta autopsi ulang. Aku tanyalah ke kakak ipar dari Brigadir Setio Herlambang, apakah mereka akan melakukan autopsi ulang atau merasa ada kejanggalan? Nah, menurut keluarga mereka nggak bisa mengandai-andai gitu loh. Jadi menunggu aja penyelidikan dari polisi. Kalau kami dari keluarga kan kita tidak bisa berandai-andai ya Mbak. Jadi guys sebenarnya paling tidak nih ada 4 kejanggalan yang muncul di permukaan akibat kematian Brigadir Setio Herlambang. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah soal durasi autopsi yang hanya 24 jam. Nah, aku tanya ini ke psikolog forensik Reza Indragiri. Di satu sisi cukup mengagumkan bahwa Polda Kaltara dalam waktu kurang dari 24 jam setelah peristiwa sudah bisa menyampaikan kepada publik bahwa meninggalnya almarhum bukan karena bunuh diri, melainkan diduga kuat akibat kelalaian atau kecelakaan. Tapi pada sisi lain mencengangkan. Padahal kita bisa bayangkan pemeriksaan TKP butuh waktu. Wah hebat juga ya bisa 24 jam, tapi satu sisi lagi bingung juga, kok bisa cuma 24 jam? Karena selain banyak prosedur, tentu banyak pertimbangan juga sebelum kemudian menentukan penyebab pasti kematian korban dalam suatu kasus. Lalu yang kedua adalah soal jam dinas. Jadi banyak yang nanya, kok seorang pengawal pribadi nggak ikut sama Kapoldanya sih waktu dinas, apalagi Kapoldanya disebut sedang ada di Jakarta. Nah, ini dijawab oleh mantan Kabareskrim Bapak Ito Sumardi nih, aku nonton beritanya. Jadi kata Pak Ito, yang pernah juga tentunya jadi Kapolda, biasanya tuh pengawal pribadi nggak cuma satu, jadi bagi tugas, ada yang emang ikut dinas di luar kota, ada yang standby. Jadi waktu itu mungkin korban memang tugasnya lagi standby di rumah dan nggak nempel ke Kapoldanya.
Yang ketiga adalah soal bukti-bukti lain, karena selama ini polisi selalu menekankan soal CCTV. Kenapa kemudian ada dugaan kelalaian bukan dugaan pembunuhan? Karena di CCTV-nya ternyata tidak ada satu orang pun selain Brigadir Setio Herlambang. Jadi nggak ada yang keluar masuk dalam ruangan itu, cuman Brigadir Setio Herlambang dari mulai sebelum kematian sampai sesaat setelah kematian. Tapi harusnya ada bukti-bukti lain kan guys, misalnya kayak bubuk mesiu. Jadi kalau kita nembak itu kan ada sisa-sisa bubuk mesiu. Apakah itu ada di pergelangan atau di sekitar tangan korban? Kemudian juga apakah memang di sekitar korban itu ada alat untuk membersihkan senjata api? Sehingga bisa dipastikan memang sebelum kematian ini memang lagi membersihkan senjata api sehingga kemudian bisa tertembak itu. Yang keempat adalah soal SOP. Ini yang bikin aku penasaran banget sih. Masa sih ada orang yang ngebersihin senjata api terus nodongin ke dirinya sendiri dan berisi peluru gitu. SOP-nya memang sebenarnya harusnya pelurnya tuh dikosongin dan nggak menghadap ke arah kita ataupun ke arah orang lain. Jadi menurut Pak Ito harusnya ketika membersihkan senjata api itu kan ngadepnya ke atas atau ke bawah. Nah kalaupun memang lagi ngantuk atau lagi lalai, mungkin aja untuk lupa mengosongkan peluru. Tapi harusnya ya posisinya tetap kayak gini dan kayak gini. Pasti sadar lah kalau misalnya posisi pistolnya itu ngadep ke diri sendiri, karena itu sangat-sangat berbahaya. Kalau aku sih penasaran banget ya sama pengungkapan kasus ini. Kalau kamu sendiri gimana? Apakah menurut kamu masih ada yang janggal atau enggak?